kita berdoa sebelum memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau Allah yang telah mengantarkan kami ya Tuhan tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ya Bapa di tempat ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, melawat kami ya Tuhan, menjamah setiap hati kami di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang mengalir dari lantai bawah sampai lantai atas untuk memenuhi hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan buat Bapak Gembala kami ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Hikmah dan kebijaksanaan Kau limpahkan atasnya ya Tuhan. Biarlah setiap benih firman-Mu yang Dia tabur ya Tuhan akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Engkau Allah yang memberkati. Dimanapun hamba-Mu ini melayani ya Tuhan, biarlah tanda-tanda ajaib, mujizat daripada-Mu Kau limpahkan atasnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Pembina Rohani kami, Insinyur Niko Nyotorarjo, Bapak Pendeta Bambang Yonan, Bapak Edi Daniel Pretno, Yosua Ginting dan Bapak Yansen Lase. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang melindungi dan menyertai mereka. Hikmah dan kebijaksanaan Kau limpahkan bagi mereka ya Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau, daratan, lautan, bahkan udara, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap bangsa kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat pemerintahan bangsa kami Indonesia, mulai dari Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin, beserta jajarannya Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah bahkan pelosok desa. Engkau Allah yang memberkati. Kami juga berdoa buat daerah-daerah yang saat ini terkena bencana alam, musibah banjir, kebakaran dan lain-lain. Biarlah Engkau Allah yang memulihkan keadaan mereka dengan cepat ya Tuhan, menolong mereka, memberkati mereka, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan yang mereka perlukan ya Bapa, mengobati setiap luka yang mereka alami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pilkada di tahun 2024. Biarlah Engkau Allah yang memberikan keamanan bagi pilkada 2024 ya Bapa, bagi bangsa kami Indonesia. Dan Engkau Allah yang menetapkan dan memilih Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Indonesia ini akan semakin lebih baik ke depannya. Engkau akan memilih pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan. Yang berbeban berat, Engkau angkat segala bebannya ya Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau berkati ya Bapa. Biarlah yang belum dapatkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Yang saat ini belum dapatkan jodoh Tuhan, Kau berikan jodoh yang terbaik bagi mereka juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah di minggu-minggu depan ya Bapa, kami akan berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, untuk memenuhi setiap bangku-bangku kosong ya Bapa. Kami percaya gereja-Mu ini Tuhan, Kau pakai untuk memberkati daerah sekitarnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan gereja-Mu ini akan mengembang ke kanan dan ke kiri ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami undang ya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, memenuhi kami ya Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama kita, haleluya, amin.
Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini Bapak. Terima kasih jikalau pagi hari ini kami boleh mengingat kembali semua yang sudah Kau lakukan bagi kami. Kami mengingat kembali semua yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau Kau telah datang ke dunia, lahir bagi kami, mati dan bangkit bagi kami. Semuanya Kau lakukan bagi kami. Dan pada saat ini kami mengingat kembali bagaimana Kau naik ke surga. Dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau memberikan kami seorang penolong untuk menyertai kehidupan kami. Sungguh kami menyadari Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Sehingga dengan apa kami membalas segala kebaikan. Selain kami menghormati dan memberikan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Mari kita katakan, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Katakan, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Mari katakan dengan segenap hati,
Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus, Yesus Kristus Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Kami yang ada di sini Tuhan, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, 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 di tempat yang maha tinggi, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Angkat hatimu, katakan, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan
kehormatan, kemuliaan. Haleluya. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga, Yesus Kristus namanya. Kami tahu Engkau sudah ada di surga hari ini Tuhan, dan kami mengingat kembali semua yang sudah Kau lakukan bagi kami. Kami mengingat kembali Engkau yang naik ke surga, dan Kau memberikan bagi kami seorang penolong Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Hari ini kami mengingat kembali bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bahkan Kau sampai Engkau naik ke surga, Engkau menyiapkan tempat bagi kami. Engkau bekerja di surga dan Kau memberikan kami seorang penolong untuk menolong kami menjalani kehidupan kami. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu? Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Allah kami. Pagi hari ini mari kita mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur, mari kita menyembah Dia. Untuk seorang Yesus yang sangat mengasihi kita. Untuk Bapa yang sangat mengasihi kita, yang telah memberikan anaknya bagi kita. Yesus yang memberikan penolong bagi kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia memberikan seorang penolong bagi kita untuk mengajari dan membimbing kita menjalani kehidupan ini. Dia memberikan penolong bagi kita untuk terus berbuah di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Dia memberikan seorang penolong bagi kita untuk kita tetap mampu menabur di tengah-tengah kekeringan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu dari tempat ini Bapa. Ora la la ba 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 la
sumber dari segala sesuatu yang baik Tuhan. Semua yang baik Kau berikan bagi kami. Layaklah Kau Tuhan. Sungguh besar yang Kau lakukan bagi kami. Sungguh ajaib setiap perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk semua yang kau lakukan dalam hidup kami. Di saat kami mengingat semua yang kau kerjakan dalam hidup kami, tidak layak kami tinggal dalam ketakutan Tuhan. Untuk semua yang kau lakukan bagi kami, sebagai bukti kau sangat mengasihi kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Bahkan saat engkau naik ke surga, kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau berjanji memberikan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk mengajari kami segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Untuk menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang kau berikan. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini yang mengingatkan kami untuk datang menyembah Engkau, untuk datang bersandar pada kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat hati kita. Mari kita mengingat kembali betapa Dia sangat mengasihi kita. Saat kita percaya Dia sangat mengasihi kita, kita akan terus datang menyembah Dia dan masuk dalam hadirat. Saat kita percaya bahwa Dia sangat mengasihi kita percaya bahwa masa depan yang indah sudah Tuhan siapkan bagi kita. Segala sesuatu yang kita perlukan Dia sudah jamin dalam kehidupan kita. Setiap kali kita kecewa Dia akan balut hati kita. Dia sangat baik, Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik. Tidak layak lagi kami meragukan kebaikan-Mu untuk semua yang Kau kerjakan. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Engkau sangat mencintai kami. Mengapa kami masih tinggal dalam ketakutan? Engkau
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan sungguh indah, sungguh. Mari sekali lagi angkat hati kita, angkat kedua tangan kita, katakan sungguh besar pengorbananmu Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan ku yakin kau hadir Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kebangkitan terjadi. Kebangkitan terjadi. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan saat hadirat-Mu melanda setiap kami boleh melihat perkara-perkara yang jauh ada di depan kami Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan saat kami memilih berjalan bersama dengan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, shalom. Katakan selamat hari apa tuh ya? Oh, sekali lagi berikan salam kanan kiri, katakan Yesus sudah naik ke surga. Haleluya. Sekali lagi kiri kanan bilang dia berikan penolong bagi kamu.
Kita nggak pernah dibiarkan sendiri, amin. Jadi kalau ada hari-hari yang merasa dirinya sendiri, Anda salah. Karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Dan izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat IGBI Alam Hotel di ibadah kenaikan pagi hari ini? Kami merindu melihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan kami pagi hari ini. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Haleluya. Saya percaya kalau manusia tidak setia, tapi Yesus selalu setia bagi setiap kita. Amin. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Allah kami yang mulia. Mari bersama-sama kita katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari dan memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan dengan sukacita. Besarlah perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari angkat suaramu katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Karena apa saudara? Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena apa? Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ayo menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ayo angkat tangan kita sama-sama. Kau terbesar
semua memuji, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk bilang ke arah kanan kirinya, setiap perbuatan ajaib. Setiap perbuatan Tuhan pasti ajaib. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita bawa persembahan kita dengan segenap hati. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk ditabur oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu lah yang mampu mengubahkan kami. Firman-Mu lah yang mampu membentuk pikiran dan hati kami. Sehingga kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami membawa persembahan kami dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Karena kami percaya apa yang Kau lakukan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kami berikan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Mari katakan dengan segenap hati, Bapa di surga kami cinta. Bapa di surga kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab Engkau Allah yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang menyertai kami, menuntun kehidupan kami dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan yang luar biasa yang menyertai kami, menuntun bahkan memberkati setiap kami. Hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi umat-Mu, urapi hamba-Mu, urapi tempat ini Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, setiap kami beroleh pengertian, beroleh kekuatan, bahkan beroleh segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau Roh Kudus lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Engkau berbicara sepenuhnya di tengah-tengah kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan hari ini? Kalau hari ini kita boleh merayakan ya, mengingat kembali bagaimana Kristus itu menunjukkan kedahsyatan, bagaimana Kristus menunjukkan bahwasanya Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Dia bukan hanya sekedar mati. Kalau hanya mati maka Alkitab mengatakan ketika Dia tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi Dia tidak hanya mati bagi dosa kita, tetapi Dia juga bangkit bagi setiap kita. Bahkan bukan hanya bangkit, tetapi hari ini kita boleh merayakan ada kenaikan yang menyatakan bahwasanya Dia Allah yang akan menggenapi setiap janji-janjinya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak dalam hidup kita siap untuk menerima dan janji-janji Tuhan digenapi? Semuanya amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah yang pertama saya akan melanjutkan. Ibadah yang pertama, bagaimana kemudian kehidupan orang Israel hidup pada waktu Tuhan Yesus Kristus ada. Ya, ketika Dia boleh melayani, maka pengharapan orang Israel itu adalah mereka dipulihkan, keadaan mereka, kerajaan bagi Israel itu dipulihkan. Oleh karena apa? Oleh pada waktu itu mereka dijajah, dikuasai oleh bangsa Roma, yaitu orang-orang Romawi yang kemudian berkuasa di Israel pada waktu itu. Sehingga ketika guru mereka, ketika seorang yang kemudian memberikan jalan keluar bagi mereka, ketika ditangkap dan mati, ketika mati maka mereka hilang pengharapan. Mereka kemudian dalam ketakutan, bahkan dalam Yohanes pasal yang terakhir ya, dalam pasal 21 itu dicatat, kemudian murid-murid Yesus itu kemudian pergi dan kembali kepada pekerjaan yang semula. Petrus, Yohanes dan Yakobus itu kemudian pergi kembali sebagai seorang nelayan. Bahkan dalam Lukas pasal yang ke-24, maka kita akan belajar di sana ketika dua orang murid itu kemudian pergi meninggalkan Yerusalem dan berangkat ke sebuah kampung yang namanya kota Emmaus. Sebuah kampung Emmaus. Dan dari sini kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Di Lukas pasal yang ke-24 dikatakan di sana, sebelum 21 ya. Maka mereka terjadi percakapan antara Yesus yang kemudian tiba-tiba nimbrung dalam perjalanan mereka. Saya bacakan mulai dari ayat yang 13 ya. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Mereka menceritakan tentang seorang Yesus, seorang nabi, seorang guru, seorang rasul yang kemudian ditangkap dan kemudian mati dan dikuburkan. Kemudian ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?"
Dalam perjalanan mereka meninggalkan Yerusalem, mereka bercakap-cakap tentang guru mereka. Maka mereka menjawab, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Kata Yesus. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa ini. Mereka punya satu pengharapan yang luar biasa kepada Yesus. Ya, oleh karena apa? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Bukan hanya di hadapan Allah, tetapi di hadapan seluruh bangsa itu. Sehingga orang-orang yang mengikut Yesus, mereka punya pengharapan yang besar kepada Yesus. Untuk apa? Untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Kemudian dilanjutkan dikatakan, tetapi imam-imam kepala, nah inilah yang menjadi percakapan mereka. Dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan ya, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ketika Yesus bangkit dan mereka tidak tahu apakah Yesus bangkit atau dicuri oleh orang lain. Di ayat 21 dengan jelas dikatakan mereka punya satu pengharapan untuk keadaan bangsa Israel kemudian dipulihkan seperti zaman-zaman dahulu. Dipimpin oleh seorang raja yang kemudian mereka tunduk dan kemudian raja boleh memerintah dengan baik. Tetapi pada waktu itu pengharapan mereka tinggal pengharapan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian kita rayakan hari ini? Ketika Yesus sebelum naik ke surga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-6 kembali pertanyaan ini muncul. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Yang berkumpul di situ adalah murid-murid, orang-orang yang percaya, orang-orang Yahudi yang mengikut Yesus. Pernyataan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 21 kemudian kembali dipertanyakan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Apa yang dinyatakan di sana? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka rindu sebuah pemulihan terjadi. Bangsa Israel rindu orang-orang murid-murid Yesus. Itu kemudian rindu untuk dipulihkan dari satu keadaan yang sulit. Di tengah-tengah penjajahan orang Romawi, mereka harus membayar pajak di atas tanahnya sendiri. Mereka harus kemudian tidak berkuasa atas segala sesuatu yang mereka miliki. Bangsa lain menguasai, mereka punya masalah. Mereka punya persoalan, mereka punya pergumulan sehingga pengharapan mereka tentang Yesus yang bisa memberikan jawaban. Dan mereka berharap Yesuslah nanti Raja mereka secara jasmani. Pertanyaan ini juga muncul mungkin bagi setiap kita. Mungkin kita tidak mengalami penjajahan seperti orang Israel dijajah oleh orang Romawi. Apa yang kemudian menjajah kehidupan kita? Apa yang kemudian membuat dalam hidup kita ada satu pengharapan, ada satu kerinduan, ada satu keinginan yang sampai hari ini belum terjawab? Mungkin kita punya pergumulan keluarga, mungkin kita punya pergumulan suami atau istri kita, atau mungkin kita punya pergumulan tentang anak-anak kita. Atau kita mungkin punya pergumulan tentang keuangan, ekonomi keluarga kita.
yang kita sudah merindukan bertahun-tahun dipulihkan. Kita merindukan suami kita untuk kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian kita bertanya, kapan ya Tuhan pemulihan itu terjadi? Maukah Tuhan Engkau memulihkan keadaan kami? Mungkin itu pertanyaan yang kemudian keluar dari hati dan mulut setiap kita. Sehingga mungkin ada yang kecewa kalau sampai hari ini pengharapan itu masih tinggal pengharapan. Banyak kemudian di antara kita yang kemudian kecewa oleh karena apa? Tuhan, kami sudah mengikut Tuhan. Kami sudah rajin beribadah. Kami sudah rajin berdoa. Kami sudah bayar, kami sudah kembalikan persembahan kami. Kami sudah kembalikan persepuluhan kami. Kami sudah doa puasa Tuhan setiap hari. Tapi sampai hari ini pemulihan belum terjadi. Mungkin itu pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Sama seperti murid-murid pada waktu itu. Ada sesuatu yang kita rindukan supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Berapa banyak yang rindu keadaannya dimulihkan oleh Tuhan? Semuanya, coba lihat samping kiri kanan. Maukah engkau dipulihkan keadaannya? Coba tanya samping kiri kanan. Maukah setiap kita dipulihkan keadaan kita hari-hari ini? Di dalam ayat yang kita baca tadi, maukah engkau pada masa ini? Kerinduan setiap kita, saya percaya kerinduan kita dipulihkan pada masa ini. Amin. Tidak ada orang yang mau dipulihkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Setiap kita pasti punya kerinduan, pengharapan. Kalau bisa Tuhan, hari inilah Tuhan pulihkan keadaanku. Minggu inilah Tuhan pulihkan keadaanku. Itu harapan kita. Kita terkadang sibuk untuk waktu Tuhan memulihkan kita. Kita kemudian berjalan sendiri. Kita kemudian dengan kekuatan kita memaksa Tuhan supaya apa? Hari ini Tuhan, keadaanku harus pulih. Hari ini Tuhan keadaanku harus berubah. Hari ini Tuhan pekerjaanku harus sudah baik. Hari ini Tuhan aku membutuhkan ini harus sudah ada. Ketika tidak terjadi, kapan Tuhan? Kapan? Ini mungkin sebuah pertanyaan yang besar bagi setiap kita. Tetapi hari ini, di ibadah kenaikan ini, saya mau sampaikan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita punya pengharapan. Kita berharap suami kita berubah. Yang istri-istri merindukan suami. Berubah dari setiap apa yang kemudian dilakukan. Mungkin suami-suami juga berharap istri-istrinya dipulihkan. Atau anak-anaknya. Atau orang tuanya. Atau kondisi ekonominya dipulihkan. Saya mau berkata kepada setiap kita, jangan kita sibuk dengan setiap waktu kapan Tuhan memulihkan keadaan kita. Tetapi di ayat yang ke-7 dikatakan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7. Ayat 7. Jawabnya, ini jawab Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Murid-murid merindukan, maukah engkau Tuhan masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Yesus berkata, aku tahu kerinduanmu, aku tahu pengharapanmu. Tetapi Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi bagi setiap kita yang sedang dalam pergumulan hari-hari ini, dalam penantian kita, dalam pengharapan kita, tidak usah sibuk kapan Tuhan pemulihan itu terjadi. Amin. Jangan sibuk menghabiskan energi kita. Tuhan, kapanlah suamiku berubah ya? Tuhan, kapanlah istriku, kapanlah anak-anakku, kapanlah keadaan ekonomiku ini berubah? Kok dari dulu sekarang masih sama? Mari jangan sibuk dengan persoalan itu.
Tuhan katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kata masa dan waktu itu diambil dari kata kairos. Apa itu kairos? Kairos itu dikatakan ya adalah waktu, adalah masa di mana masa-masa yang ada itu Tuhan nyatakan sesuai dengan waktu yang tetap dan pasti menurut Tuhan. Waktu ya yang tetap dan pasti. Nah, ini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak menghabiskan energi kita tidak menghabiskan waktu kita untuk menantikan kapan waktunya Tuhan memulihkan keadaan kita. Sebab waktunya kita bukanlah waktunya Tuhan. Amin. Tetapi waktunya Tuhan adalah waktunya setiap kita. Hari-hari ini kita belajar bagaimana kemudian kita menantikan waktunya Tuhan. Kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin. Beritahu samping kiri kanan, jangan sibuk menunggu kapan pemulihan itu. Tapi tunggulah kairosnya Tuhan. Amin. Karena waktunya itu tetap dan pasti. Mungkin kita merasa, Tuhan kok lama kali Pak. Ini udah gak kuat nih. Baterainya udah low gitu ya. Kenapa? Kenapa low? Karena kita sibuk menghabiskan energi kita memikirkan kapanlah Tuhan. Kapanlah waktunya? Kapanlah waktunya Tuhan? Jangan tunggu sampai bengkok punggung ini menunggu waktunya Tuhan. Enggak. Karena Alkitab dengan jelas berkata, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hanya memikirkan waktu, maka persoalan tidak akan pernah berhenti dari kehidupan kita. Alkitab dalam Matius pasal yang ke-6 dikatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena apa? Kesusahan esok mempunyai hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ketika kita memikirkan kesusahan kemarin belum selesai hari ini, sementara hari ini masih ada kesusahan. Masih ada pergumulan yang harus kita lewati. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih memikirkan persoalan pergumulan, kesulitan yang kemarin hari ini, berarti 2 kali kekuatan kita harus pergunakan. Kita harus butuh kekuatan ekstra untuk kemudian memikirkan persoalan yang kemarin dan persoalan hari ini. Dan kemudian ketika hari ini juga tidak selesai persoalan ini, maka persoalan besok akan punya persoalan sendiri. Ketika kita tidak mengerti waktu Tuhan, maka kita akan habis waktu, habis energi, habis kekuatan untuk berkutat di dalam persoalan pergumulan. Tetapi biarlah lewat apa yang kita renungkan hari ini. Jangan kita sibuk kapan Tuhan waktunya. Itu bukan urusan kita. Amin. Tetapi hari ini kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Sekali lagi beritahu samping kiri kanan, biarlah waktu Tuhan waktu yang terbaik. Amin.
Bagaimana kita menyelaraskan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Sehingga ketika persoalan ada, sehingga ketika pergumulan ada, sehingga ketika kesusahan ada dalam hidup kita, maka kita tidak sibuk untuk berpikir kapan waktunya ya Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kita perlukan hari-hari ini. Yesus mau menyampaikan kepada murid-muridnya, engkau tidak perlu tahu kapan waktunya. Tetapi yang kau butuhkan hari ini supaya waktunya Tuhan itu pasti dan tetap di dalam kehidupanmu. Dan pemulihan itu terjadi, maka engkau perlu Roh Kudus turun ke atasmu. Amin. Jadi kita juga demikian Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu mau tahu kapan waktunya itu selesai. Kapan pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Kapan persoalan kita. Kapan suami, istri kita, anak-anak, orang tua kita dipulihkan oleh Tuhan. Kapan keadaan ekonomi kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu tahu itu. Tetapi yang perlu kita tahu hari ini. Bagaimana kemudian Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap orang yang percaya. Amin. Nah, untuk itulah Kristus yang kita rayakan hari ini. Dia naik ke surga untuk apa? Ketika dia pergi ke rumah Bapa, dia bukan hanya menyediakan tempat bagi saudara dan saya, tetapi dia berjanji di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ya, ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Yang kita butuhkan hari-hari ini bukanlah kapan persoalan kita selesai, kapan waktu pergumulan kita selesai, kapan keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang kita butuhkan hari-hari ini, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sehingga ketika Roh Kudus yang adalah penolong itu ada di dalam kehidupan kita, maka di ayat yang terakhir dikatakan, supaya apa? Kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Beritahu samping kiri kanan, supaya ia menyertai kamu. Penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan sibuk berkutat dalam persoalan kita. Kita akan berkutat dalam pergumulan kita. Kita akan habis waktu kita dengan persoalan kita. Kenapa? Kita tidak mengerti apa jalan keluar yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan itu. Tetapi Yesus berjanji, ketika aku pergi dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kamu, aku akan mengirimkan penolong kepadamu untuk menyertai selama-lamanya. Ketika dia menyertai kita, maka saya percaya di ayat yang ke-26, Yohanes 14, sama-sama kita baca. Yohanes 14 ayat yang ke-26, dikatakan, tetapi penghibur, 2, 3 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Kalau Roh Kudus menyertai saudara dan saya, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam kesusahan, ia akan menghiburkan kita. Ketika kita dalam satu keputusasaan, ia akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Amin. Sehingga apa? Sehingga kita mampu untuk melewati setiap persoalan. Sehingga kita dimampukan untuk apa? Melewati setiap kesusahan demi kesusahan kita. Sehingga kita dimampukan untuk melewati setiap pergumulan demi pergumulan kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Supaya Roh Kudus itu yang adalah penolong itu kemudian tinggal di dalam kehidupan kita.
Supaya apa? Supaya dalam pergumulan kita nih, ketika ada satu kita melangkah ada pergumulan, Tuhan hadir di sana. Kita boleh punya jalan keluar atas pergumulan itu. Sehingga bukan cara kita tetapi caranya Tuhan. Dan waktunya Tuhan waktu yang tepat untuk menolong kita. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang kita kembali Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-12 dikatakan yang pertama. Apa yang harus kita lakukan sehingga dalam menantikan janji Bapa, seluruh penggenapan janjinya itu digenapi dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini sehingga waktunya Tuhan adalah waktunya kita. Sehingga kita dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan menyertai kita lewat Roh Kudus. Maka yang pertama dikatakan, ya, kembalilah ke Yerusalem. Di ayat ini dikatakan, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun. Nah, apa maksudnya kembalilah ke Yerusalem? Nah, kalau kita perhatikan Bapak Saudara, di dalam Yesaya pasal yang kedua, ya, Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya bacakan buat kita. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Berhenti di sini. Coba ayat 3. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembalilah ke Yerusalem. Bagaimana supaya dalam pergumulan, dalam persoalan kehidupan kita, bukan waktu kita yang terjadi, tetapi biarlah waktu Tuhan yang menggenapi setiap janji-janjinya lewat Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita. Maka mari hari-hari ini lewat perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka yang pertama kita lakukan kembali ke Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Yerusalem dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga kita bisa perhatikan Yerusalem adalah pusat pengharapan dan segala bangsa. Pusat pengharapan kita di mana? Kembalilah kepada pusat pengharapan kita. Pengharapan kita di dalam Alkitab dikatakan hanya di dalam Yesus. Karena ketika kita pengharapan kita taruhkan di dalam Yesus, maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Katakan amin. Tetapi ketika pengharapan kita taruhkan dalam diri manusia, dalam kekuatan manusia, maka dikatakan terkutuklah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, pengharapan kita taruhkan kepada Tuhan, maka diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Mengapa? Karena ketika kita kembali kepada pengharapan kita, dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar tentang jalan-jalannya. Amin. Tuhan akan mengajar saudara tentang jalan-jalannya. Ketika kau putus pengharapan, maka Tuhan akan mengajar kita, memberikan pengharapan. Ketika kita tidak punya jalan, maka Tuhan akan memberikan jalan. Ketika kita tidak punya pengharapan, Tuhan berikan pengharapan. Ketika kita berputus asa, Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya atas persoalan pergumulan saudara. Sehingga kita harus kembali. Mari kembali kepada iman kita. Kembali kepada pengharapan kita. Kembali, mari percayakan sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada satu pujian berkata, pengharapanku
hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dialah gembala imanku yang sungguh, Yesus dia harapan. Katakan sekali lagi, pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan. Sama-sama katakan, Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Amin. Kembali pada pengharapan kita, yaitu hanya di dalam Yesus. Katakan bersama-sama, kembali pada pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Amin. Saya percaya ketika kita kembali ke Yerusalem, kembali kepada pengharapan iman kita, maka Dia akan mengajar jalan-jalannya. Dia akan mengajar saudara ketika Anda tidak tahu, ketika kita tidak tahu, ketika saudara tidak tahu, maka Tuhan akan memberitahu jalannya bagi orang yang dikasihinya. Amin. Pengkhotbah 2 ayat 26 bagian A. Pengkhotbah 2 ayat 26a. Sudah? Pengkhotbah 26a ayat 26. Ya. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Garis bawahi, kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan sukacita. Saya yakin ketika kita diperhadapkan kepada persoalan, pergumulan, pada kesusahan, maka kita tidak akan kuat. Tidak jarang orang kemudian menyelesaikan hidupnya oleh karena apa? Keputusasaan, oleh karena persoalan. Berapa banyak yang kemudian kita perhatikan di media sosial, di media televisi, ada orang-orang kemudian menyelesaikan kehidupannya oleh karena beban hidup yang berat. Ya. Banyak, bahkan mungkin di sekitar kita, di lingkungan kita. Mungkin keluarga kita juga ada yang punya kasus yang sama. Oleh karena apa? Pergumulan, persoalan yang berat. Tetapi Yesus berkata, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Saat kita mengalami persoalan, saat kita mengalami pergumulan, Ia mengaruniakan hikmat bagi kita. Untuk apa? Untuk memperoleh jalan keluar. Saat kita tidak mengerti, Tuhan memberikan pengetahuan. Saat kita tidak tahu, Tuhan memberikan karunia-Nya bagi kita. Dan bukan hanya itu Bapak Saudara, ketika kita menghadapi persoalan, bukan ketakutan yang ada, tetapi dikatakan ada kesukaan. Amin. Berapa banyak orang yang menghadapi masalah kecut. Berapa banyak orang menghadapi masalah itu khawatir. Berapa banyak orang yang mengalami masalah itu gentar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus berkata, firman Tuhan berkata kepada orang yang dikenannya, ketika kita kembali kepada pengharapan kita, yaitu Yesus, maka pada waktu yang sama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mengaruniakan anugerah-Nya, hikmat, pengetahuan, dan sukacita bagi saudara dan saya, sehingga Ia memampukan kita melewati persoalan,
melewati pergumulan, melewati masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari hari-hari ini kembali kepada pengharapan kita. Nah yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 di dalam Kisah Para Rasul tadi. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dikatakan, naiklah mereka ke ruang atas. Kata ruang atas itu huperum. Ya. Huperum. Nah huperum, ketika kita belajar dan kita lihat seperti apa huperum. Nah kita bisa lihat di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ya, ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah kalau kita baca kisah Daniel ini, nah mengapa Daniel ini kemudian naik ke Upper Room? Dia berdoa. Ketika dia menghadapi masalah, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada satu surat orang-orang yang kemudian satu profesi dengan dia, yang kemudian melayani raja, tidak senang dengan seorang Daniel. Dan mereka mencari-cari perkara, cari-cari alasan supaya apa? Supaya Daniel itu kemudian dihukum. Maka mereka membuat siasat supaya dalam waktu 30 hari tidak ada seorang pun yang memberikan permintaan kepada Allah lain kecuali hanya kepada raja. Pada waktu itu kemudian diputuskan oleh Raja Darius. Kemudian diberikan maklumat tidak ada seorang pun yang mengajukan permohonan kecuali hanya kepada raja. Artinya apa? Tidak boleh mengajukan permohonan kepada Allahnya, kepada siapapun kecuali hanya kepada raja. Tetapi Daniel itu tidak kemudian takut dengan masalah itu. Karena apa? Setiap orang melanggar perintah akan dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah Daniel kecut? Apakah Daniel tawar hati? Apakah Daniel kemudian surut imannya? Tidak. Apa yang dilakukannya? Apa yang menjadi kebiasaannya? Dia naik ke loteng atas rumahnya. Dia 3 kali sehari berdoa menghadap Yerusalem. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mari bangun kehidupan doa kita. Amin. Ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam masalah, jangan cari paranormal. Jangan cari datu bolon. Apalagi namanya. Jangan cari orang pintar Bapak Ibu Saudara. Jangan cari apa? Buku primbon. Hari ini bintangnya kok banyak masalah ya. Harusnya apa yang kulakukan? Ya kan banyak kan anak-anak muda kan? Cari bintang. Oh Sagittarius. Oh iya betul hari ini. Kebetulan pula sama kan gitu kan? Kita kemudian menjadi mengandalkan itu zodiak-zodiak. Seolah-olah mirip. Kemudian dengan sarannya harus kamu begini, 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 begini. Kita ikuti, silakan. Saya berdoa tidak ada seperti itu di sini. Amin. Anak-anak muda, kalau ada pun bertobat. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Daniel mendengar perintah itu, dia tidak gentar. Dia naik ke loteng atas rumahnya. Apa yang dilakukannya? Berdoa. Amin. Berdoa. Ketika
ketika kita punya persoalan pergumulan, mari kita berdoa. Kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya percaya ketika kita berlutut, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat 14. Ayat 14 di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu bertekun. Bertekun. Kata bertekun itu proskartereo. Ya. Proskartereo itu artinya sesuatu yang dilakukan dengan setia. Sesuatu yang dilakukan dengan setia. Apa yang kita lakukan dengan setia hari-hari ini? Mari kembali kepada pengharapan iman kita, yaitu kembali kepada Yesus. Andalkan Yesus. Kemudian mari berdoa. Dan yang ketiga, mari bertekun di situ. Bertekun dalam iman kepercayaan kita, bertekun dalam doa. Jangan pernah berhenti. Kalaupun masalah sebesar gunung, ya, kalaupun masalah mungkin kita tidak sanggup menghadapinya, saya percaya ketika kita bertekun, melakukan dengan setia, saya percaya. Firman Tuhan katakan, jikalau kau punya iman sebesar biji sesawi, maka kau akan berkata kepada gunung ini, terangkat dan berpindah ke dalam laut. Maka gunung masalah, gunung persoalan itu akan pindah dari kehidupanmu. Katakan amin. Berapa banyak yang rindu? Haleluya. Setiap masalah pergumulan kita ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama. Mari Bapak Saudara, penggenapan janji Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam kehidupan orang percaya akan dicurahkan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita kembali kepada pengharapan kita yaitu Yesus. Ketika kita berdoa dan kita dengan setia melakukannya, saya percaya jalan keluar sedang ada dalam kehidupanmu. Pada waktu yang sama, maka pada waktu itu juga waktunya Tuhan, waktu yang tepat untuk menjawab pergumulanmu, untuk menjawab kerinduanmu, untuk menjawab pergumulanmu dan pengharapanmu. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Biarlah waktumu yang terbaik bagi kami hari-hari ini Tuhan. Bukan waktu kami, bukan keinginan kami. Tetapi biarlah waktumu yang kau nyatakan, kairosmu ya Tuhan. Waktu yang pasti dan tepat untuk menolong setiap kami. Untuk membawa setiap kami keluar dari setiap persoalan. Keluar dari setiap pergumulan kehidupan kami. Oleh kenaikan-Mu Tuhan, kau menjanjikan penolong bagi kami. Roh Kudusnya akan menolong menyertai kami selama-lamanya. Yang akan memberikan jalan keluar. Yang memberikan hikmat pengetahuan dan sukacita bagi kami. Sehingga dalam menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan, bahkan pengharapan-pengharapan yang belum digenapi di dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan memberikan jalan dan satu kepastian, yaitu janji-janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus akan memeteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman-Mu, ya dan amin, itu berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, waktu-Mu, waktu yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Memberkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah Tuhan, memberkati segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup hamba-Mu ini. Berkati setiap kami yang menerima firman-Mu, biarlah itu boleh kami terima dan kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita bawa dengan sukacita dan kita juga akan menyaksikan warta sepekan informasi gereja sepanjang minggu ke depan. Selamat menyaksikan, selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus saja tetap ya. Panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu bersama. Ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi kedua ini. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Tuhan terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan beri dan percayakan dalam hidup kami. Siang hari ini Tuhan kami diberkati lewat firman-Mu. Dan kami juga boleh memberi dari kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan persembahan ini. Berkati tangan-tangan sudah memberi. Berkati rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, studi. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan oleh umat-Mu. Tuhan yang memberkati. Dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus,
menyertai, memberkati kehidupan hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan selamat menikmati janji-janji Tuhan. Shalom. Kira